Di dalam Sunan Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza dakhala nur qalba," apabila cahaya masuk ke dalam hati. Makna cahaya di sini dalam sarah daripada Sunan Tirmidzi mengatakan cahaya iman, cahaya petunjuk, cahaya rahmatnya Allah. Idza dakhala nur qalba, apabila cahaya itu masuk ke dalam hati, infasah wan syarah, dada lapang luas. Jadi ada orang-orang yang memang Allah berikan cahaya dalam hatinya. Nabi bersabda, kalau cahaya itu masuk ke dalam hati seorang hamba, maka dadanya luas, lapang. Luas dan lapang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma alamatu dzalika?" Indikator orang yang hatinya terdapat cahaya seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril gurur wal isti'dad lil maut qabla nuzuli." Tanda kalau hati seseorang sudah ada cahaya yang Allah berikan dalam hatinya, kata Nabi Muhammad SAW, hatinya ini hanya rindu ingin kembali ke akhirat, ke surganya Allah. Jadi hati rindu, syauqah ilal jannah, rindu kepada surga, rindu berjumpa dengan Allah. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Siapa yang ingin senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Jadi tanda hati yang sudah diberikan cahaya oleh Allah, hatinya rindu surga, rindu berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tanda hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, at-tajafi an daril gurur. Dia jauh hatinya terhadap tipuan duniawi yang menjerumuskan kepada kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya qintara fa'buruha wa la ta'muruha. Nabi Isa alaihissalam mengatakan dunia adalah jembatan yang hanya dilewatin, bukan ditempati. Hanya dilewatin. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil, kata Nabi. Posisikan dirimu di dunia seperti orang asing, musafir, atau orang yang sedang menyeberangi jembatan. Hikmah kenapa para nabi menggunakan tongkat? Seluruh para nabi punya tongkat. Ukaz. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika?" Qala hiya asaya. Nabi Musa mengatakan, tangan kananku yang aku pegang tongkat ya Allah. Kenapa para nabi menggunakan tongkat dan kenapa para kaum solihin menggunakan tongkat? Karena ada filosofi di tongkat tersebut. Apa filosofinya? Bahwa tongkat yang biasa digunakan khususnya di Jazirah Arab itu biasanya orang-orang musafir melakukan perjalanan jauh, mereka menggunakan tongkat. Filosofi dari tongkat yang digunakan oleh para nabi dan orang-orang soleh, artinya mereka menggunakan tongkat ketika hidup di dunia, ingin menunjukkan bahwa di dunia ini kita bukan mukim, kita musafir, akan kembali ke akhirat. Perjalanan kita bukan di dunia, perjalanan kita menuju kepada akhirat, makanya menggunakan tongkat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, kenapa engkau menggunakan tongkat? Lamma balagal Imam Syafi'i 40 sanatan su'ila. Tatkala Imam Syafi'i usia 40 tahun, sara yamsi alal asa, mulai beliau berjalan menggunakan tongkat.
Kemudian ditanya, wahai imam, kenapa engkau menggunakan tongkat? Beliau katakan, udzakiru nafsi anni musafir. Agar tongkat ini mengingatkan diriku bahwa aku hidup di dunia sebagai seorang musafir. Jadi kita hanya transit sementara, tidak lama. A'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Nabi katakan, rata-rata usia umatku 60 sampai 70, kata Rasulullah. Kalau lebih itu bonus. Musafir sesaat. Makanya at-tajafi an dari gurur, tanda orang yang hatinya diberikan cahaya, hatinya ini sudah tidak tertipu dan terpengaruh tentang duniawi ini. Makna duniawi ini hal-hal yang membuat kita lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa sih substansi dari takwa kepada Allah? Ditanya Imam Ali dalam kitab Sarah Nahju Balaghah. Jadi kitab beliau ada namanya Nahju Balaghah, kumpulan pidato Imam Ali, kumpulan surat-suratnya Imam Ali. Ini isinya sastra yang sangat tinggi, sehingga Syekh Muhammad Abduh yang mensyarahkan kitab tersebut mengatakan, tidak ada ucapan yang paling terbaik setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada ucapan yang terbaik setelah Al-Quran dan hadis Nabi, melainkan itu ucapannya Imam Ali. Itu kata Muhammad Abduh. Jadi ucapan terbaik yang pertama adalah Al-Quran, ucapan terbaik yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan ucapan terbaik yang ketiga ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali ditanya, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan seluruh perintah Allah, seluruh perintah Nabi Muhammad SAW, merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ada dia syukuri, namanya qanaah. Dalam kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi Naisaburi mengatakan makna qanaah adalah tarkul mafqud wal istighna bil mawjud. Yang tidak ada, sudah, dia tidak paksa untuk mencari. Yang ada dia syukuri, itu namanya qanaah. Al-Habib Abdullah Hadad mengatakan al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah itu adalah gudang harta yang tidak pernah habis. Imam Syafi'i mengatakan idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, engkau dan raja yang menguasai dunia sama posisinya. Kemudian yang berikutnya al-isti'dad li yaumir rahim. Imam Ali mengatakan takwa substansinya adalah mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Ar-rahil, perjalanan panjang. Itu definisi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Nabi katakan yang ketiga, al-isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Orang yang hatinya sudah diberikan cahaya, tadi sesuai ucapan Imam Ali, dia hidupnya ini mikir, bagaimana saya setelah meninggal. Dia mikirnya setelah meninggal ini, di alam kuburan saya sendiri, cukup tidak dengan apa yang saya lakukan, sumbangsi dalam kebaikan di dunia. Apakah pernah saya menyakiti orang, menzolimi orang? Harus saya minta maaf sebelum saya meninggal dunia. Ini tanda orang yang hatinya sudah diberikan cahaya. Dia sudah berpikir panjang. Sebelum dia meninggal dunia, kira-kira apa yang dia bawa? Bekal yang paling terbaik yang Allah isyaratin adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Berbekallah kalian, sebaiknya bekal adalah takwa.